Di tengah viralnya kasus kekerasan yang melibatkan murid di sekolah umum, bukan berarti murid di SLB aman akan hal tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh penulis, selama kurun waktu Januari hingga Juli 2023, ada 26 laporan kekerasan yang masuk. Penulis mencermati bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi karena intoleransi yang dimiliki oleh murid terhadap perbedaan antar sesama di sekolah. Dampak yang dirasa, yang pertama, sekolah menjadi dirasa kurang aman. Laporan tersebut penulis juga dapatkan dari wali kelas yang melaporkan bahwa angka kehadiran hingga partisipasi di kelas jadi menurun. Beberapa murid juga sempat menyatakan ingin berhenti sekolah, hingga sempat ada yang mengatakan bahwa ingin mengakhiri hidupnya. Menjadi sebuah catatan yang harus diperhatikan karena dampak yang muncul hingga sejauh itu. Tentu tindakan kekerasan yang sudah terjadi tidak boleh hanya dinilai sebagai aktivitas bercanda saja. Akan tetapi harus mendapatkan penanganan yang lebih serius. Praktik baik dimulai dengan kegiatan asesmen. Teknik asesmen yang dipilih ialah asesmen non-kognitif, observasi, dan studi dokumentasi. Asesmen non-kognitif digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan psikologis murid. Observasi digunakan untuk mengetahui kecenderungan belajar murid ketika di kelas dan gaya belajarnya. Dan studi dokumentasi digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan murid. Saat dilihat dari minat belajarnya, satu orang bertipe investigatif karena cenderung mempelajari sendiri ketika ada kasus dan mengutarakan ide untuk penyelesaian. Kemudian ada 4 orang dengan tipe verbal dan kecenderungan senang dalam berdiskusi. 3 orang cenderung bertipe kinestetik karena tidak betah berlama-lama berdiam diri. Dan selanjutnya ada 3 orang yang cenderung pasif karena kemampuan verbal dan motoriknya yang masih kurang. Tapi pada intinya saya kira hampir semua atau sebagian besar siswa ini belum memahami tentang tindak kekerasan. Karena selain menjadi pelaku, mereka juga adalah korban dari tindak kekerasan tersebut. Dari hasil asesmen tersebut, kemudian penulis menentukan tujuan layanan. Tujuannya adalah agar murid mampu memahami tentang tindak kekerasan di lingkungan sosial. Selain itu, target pencapaian proyek ini ialah agar murid mampu mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, alur layanan dibuat menjadi 4 tahapan, yakni temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Dalam tahap pertama yakni temukan, pertanyaan utama yang harus dijawab ialah apa itu kekerasan. Pada tahap pertama ini, aktivitas yang dilakukan ialah diskusi kelompok dan gamifikasi layanan. Diskusi terlaksana dalam klub sosial, di mana klub ini beranggotakan dari murid kelas 7, 8, 9 tunagrahita dan ada 1 kelas 9 tunadaksa. Kemudian ditunjuk 1 orang menjadi ketua klub. Dalam diskusi kelompok, murid banyak berefleksi tentang tindakan kekerasan yang mereka temukan di sekitarnya. Dan mereka bercerita tentang perasaan mereka ketika tindakan itu terjadi. Setelah tahap diskusi, murid kemudian diajak untuk bermain media game melalui layanan gamifikasi pembelajaran. Gamifikasi ini bertujuan agar murid mampu mengidentifikasi kekerasan verbal melalui perkataan kasar, hate speech, atau kekerasan seksual. Layanan ini dibuat menggunakan platform pembelajaran Nearpod.
Setelah tahap 1 ini selesai, murid tampak sudah mengetahui apa itu kekerasan sesuai dengan apa yang mereka refleksikan dan apa yang mereka dapatkan dari game yang telah mereka mainkan. Pada tahap kedua, yakni bayangkan, murid diajak untuk membuat sebuah drama dalam bentuk kabaret. Kabaret ini bertujuan agar murid mampu merasakan secara langsung konflik dan mengidentifikasi berbagai cara untuk meresponnya. Dalam penyusunan kabaret, semua murid terlibat dalam penentuan cerita mana yang akan dijadikan tema utama. Lalu kemudian satu cerita yang diangkat yakni tentang legenda Situ Bagendit. Atas persetujuan bersama, murid-murid menilai bahwa dalam cerita ini ada hal-hal yang menarik tentang konflik antara seorang yang kaya dan sombong melawan rakyat miskin. Kemudian 3 orang dengan kemampuan yang melebihi dari teman-temannya yang lain ditunjuk sebagai penulis cerita. Dan dalam perjalanannya, murid kemudian berdiskusi untuk mengubah cerita tersebut ke dalam setting modern agar ceritanya tidak terlalu monoton. Dan setelah pengubahan selesai, maka dikonsultasikanlah cerita tersebut dengan pembimbing kabaret di sekolah. Dan selanjutnya murid-murid mengikuti pelatihan peran. Sayangnya tahapan proyek baru sebatas pada tahap 2 ini dan baru sebatas pada latihan awal kabaret bersama dengan pembimbing kabaret. Berikut adalah hasil dari praktik baik yang penulis lakukan. Ari, terima kasih waktunya. Iya. Jadi menurut Pak Ari gimana tuh metode yang kemarin saya ceritain buat mengembangkan pemahaman anak tentang kekerasan gitu, gitu. Insya Allah cocok, Pak. Ya, lebih cocok karena lebih masuk ke anak-anaknya ya. Lebih praktek langsung gitu. Nah, seperti itu. Dan anak-anak suka juga ya. Iya, karena dalam kabar itu kan lebih banyaknya musik, Pak, yang dimainkan gitu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ari. Iya, sama-sama Pak Kadar. Kerjasama lebih erat. Oke. You are welcome. Waalaikumsalam. Apalagi pas awal-awal dia naik ke kelas 8. Biasa mungkin sama teman-temannya banyak itu ya saling berselisih. Dia suka ikut terpancing gitu. Iya, sekarang udah lumayan berkurang dan cerita dia ke saya juga udah beda gitu. Sisinya, pandangannya udah beda gitu. Udah lebih ke hal yang positif gitu. Ya udah kerasa banget sih perubahannya. Makasih juga buat Bapak udah membimbing gitu kan. Sekarang udah kerasa banget lah perubahannya.